lagi bersama saya Utinda menemani di siang hari ini, insya Allah pada pukul 14 hingga waktu kita usai ya. Dan juga tentunya ikhwafillah rahimakumullah, kita di sini di Majelis Ilmu bersama Ibu Mas Talim yang luar biasa dan dengan tema kemuliaan orang-orang yang memiliki sifat tawadu. Dan insya Allah ikhwafillah rahimakumullah, setelah tadi kita juga mendengar ya pengertian dari tawadu, kita kembali lagi mengupas bersama Habib. Dan ketika tadi pengertian, maka hari ini kita ngebahas lebih dalam lagi ya Habib ya, tidak hanya pengertian saja. Boleh Habib, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah, alhamdulillah, sifat tawadu adalah sifat yang mulia. Artinya syarat untuk menjadi orang yang mulia tentunya harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat, ketakwaan seseorang, kedekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas daripada sifat rendah hatinya kepada sesama makhluk Allah. Dan ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitabnya, di dalam karangannya Maulid Diba. Di antara sifat-sifat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki sifat rasa malu kepada Allah yang sangat luar biasa dan memiliki sifat tawadu, sifat rendah diri kepada Allah dan rendah hati kepada sesama. Nah, oleh karena itu, ikhwafillah yang menyaksikan siaran ini dan para ibu-ibu majelis ta'lim, kalau kita ingin mulia di mata Allah, maka tidak cukup hanya dengan kita beribadah kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan kita berbuat taat, maka di dalam ketaatan itu kita sisipkan daripada sifat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat rendah diri kepada Allah dan rendah hati kepada sesama. Itulah arti dari makna kemuliaan tawadhu. Seperti itu. Iya, dan itulah makna sesungguhnya ya. Nah, bagaimana sih sebagai hamba yang biasa dan banyak kurangnya nih untuk menggapai sikap tawadhu nih seperti apa? Subhanallah. Artinya tips lah bagaimana cara kita untuk meraih, memperoleh daripada sifat tawadhu ini. Tentunya kuncinya yang pertama, kita ini harus betul-betul menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Karena di saat manusia itu sudah mengerti siapa dirinya dan memahami untuk apa ia diciptakan di atas permukaan bumi dan dari mana asal penciptaannya, maka manusia tersebut akan memiliki sifat tawadhu, ya, merasa bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu menyadari asal penciptaannya, tujuan dia diciptakan oleh Allah itu untuk apa. Namun sebaliknya, jikalau mereka tidak memahami akan hal yang demikian, maka tetap akan ada sifat sombong, sifat angkuh, riya, sum'ah, takabur, dan ingin dipuji oleh makhluk. Dan itu, sifat-sifat yang demikian akan menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehinaan, sekalipun ibadahnya getol, semangat beribadah, tetapi tidak dibarengkan dengan sifat rendah dirinya dan rendah hatinya kepada sesama manusia, maka itu akan menjadi sia-sia. Jadi apalagi seorang ibu-ibu nih ya, kalau biasa udah sama tetangga, bukan lagi 1 jam, betah sampai 3 jam nih Bip ya. Nah, ini harusnya memang dikurang-kurangi untuk ya biasalah ibu-ibu dari kata tahu nggak sih tetangga sebelah tuh punya kulkas baru misalnya gitu kan. Nah, panjang tuh ujung-ujungnya. Ya mungkin dari situ bisa dikurangi ya Bib menjadi hamba yang tawadu. Kalau tips untuk ibu-ibu ini kan banyak sekali waktunya di rumah ya ibu-ibu ya, kerjaannya 24 jam Bu ya.
dari pagi sampai malam. Malam pun kalau punya anak tetap masih bekerja untuk menyusui, belum lagi yang bangun. Nah, kalau tips buat ibu-ibu sendiri ini gimana, Bib, menjadi hamba yang tawadu dengan kesibukan yang luar biasa? Baik, para pemirsa M2 TV Mujahidin yang dirahmati Allah, ikhwah fillah, dan para ibu-ibuku yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentunya para kaum wanita ini adalah orang-orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, wanita adalah makhluk yang disadari atau tidak, diakui atau tidak, adalah makhluk yang lemah. Ya. Beda dengan kita laki-laki. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, ya, khususnya para kaum wanita dan juga para pemirsa ikhwah fillah yang menyaksikan siaran ini, mungkin ini hanya sekedar sharing, ya, sekedar masukan, bukan menggurui. Di saat kita dalam situasi yang seperti ini, ya, maka satu saja, kalau ingin hati kita tenang, jiwa kita damai, satu, jangan pernah kita mengurusi urusan orang lain. Jangan pernah kita mau ikut-ikutan dalam urusan orang lain yang sementara kita tidak memahami akan keadaan mereka. Lantas bagaimana, Habib? Cukup kita melihat, mendengar. Jikalau kita mendapatkan sesuatu yang kita lihat kurang enak, yang kita dengar kurang betul jawaban, kurang mantap, maka cukup kita mendoakan saja, sehingga hati kita tenang. Nah, yang membuat kisru kita ini, khususnya maaf kaum wanita, terkadang terlalu masuk ke dalam urusan orang lain. Ya, Kepo, sehingga gitu. Kepo kalau bahasa anak-anak muda sekarang. Kepo nih. Kan begitu. Sehingga hal demikian ibu akan merusak tatanan hati kita, ya kan? Tujuan kita beribadah kepada Allah agar kita tenang, maka jangan kita rusak dengan perkara-perkara yang tidak seharusnya dimiliki oleh hati kita. Hati kita ini cukup kita isi dengan dengan pengabdian kita kepada Allah, dengan sifat rendah diri kita kepada Allah, dengan hal-hal yang positif. Adapun yang kurang baik, maka itu kita jauhkan. Insya Allah dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan yang sesungguhnya di dalam hati kita. Itu, ya. Kalau dari ibu sendiri, ada yang pengen bertanya nggak nih spesial di momen hari ini nih? Silakan. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, di masyarakat kita ini, sebagaimana yang dikatakan Ustadz tadi, suka mengurus urusan orang lain. Di antara banyak yang suka mengurus urusan orang lain, kadang urusannya sendiri Terbengkalai. terbengkalai, tidak sadar dengan urusannya. Jadi bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Karena banyak sekali kita temukan hal orang-orang seperti itu bisa mencari kesalahan orang lain, tetapi dia tidak menyadari akan kesalahan pada dirinya. Bagaimana trik-trik kita menghadapi hamba-hamba Allah seperti itu? Baik, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ikhwah fillah, ini pertanyaan dari ibu-ibu Majelis An-Nisa. Sangat indah, luar biasa. Ibu, tentunya agama kita, agama yang sangat mulia, tidak terlepas daripada bimbingan Allah melalui Al-Quran dan bimbingan baginda Rasulullah melalui daripada akhlak, nasihat, dan juga pesan-pesan dari kepribadian baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, di saat kita menghadapi hal yang demikian, fenomena yang demikian, maka satu, kita ingat tadi di pembukaan saya menyampaikan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang berusaha untuk mencari kesalahan, mencari kekurangan, mencari berbagai macam tentang keadaan kita, benar atau tidaknya, maka kita tidak usah peduli. Cukup kita tersenyum kepada dia.
Di saat kita dikatai, kita diam. Di saat kita dihina, kita diam. Di saat kita mungkin terzalimi, kita diam. Dengan tanda kutip, diamnya kita di saat kita disakiti. Diamnya kita di saat kita dihina. Diamnya kita di saat kita terzalimi, itu bukan berarti kita kalah. Tetapi ingat, kita ingin mencari kemaslahatan. Karena setiap perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka itu dosa kita berpindah kepada dia dan pahalanya berpindah kepada kita. Enak kita dibuat oleh Allah ini. Iya kan? Makanya kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tenang kehidupan Rasulullah SAW. Tidak ada sedikit pun Nabi Muhammad itu memiliki rasa dendam, rasa sakit hati kepada orang lain. Jangan pernah kita berkata, oh itu kan Rasulullah, Habib, kan beda. Dia kan maksum. Lantas pertanyaan saya, siapa figur yang dapat kita contoh kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa model yang menjadi percontohan kehidupan kita kalau bukan kita mengikuti model dan gaya Rasulullah SAW? Cobaan kita dibandingkan Nabi Muhammad, kita nggak seberapa. Adakah di antara kita, baik para pemirsa ataupun yang ada di tempat ini, pernahkah kita dilempari kotoran? Pernahkah rumah kita diletakkan kotoran? Tidak pernah. Tetapi itu sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Di saat rumahnya diletakkan kotoran, setiap pagi Rasulullah pulang dari masjid melihat kotoran tersebut ada di depan rumahnya. Kemudian salah seorang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, yang meletakkan kotoran fulan bin fulan, tetangga dekatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ni'mal jar. Dia adalah sebaik-baiknya tetangga bagi diriku, kata Rasulullah. Nah, jadi dengan demikian sebagai inspirasi bagi kita semuanya bahwasanya Nabi Muhammad insanul kamil yang memberikan contoh yang sangat luar biasa. Dari hal-hal yang kayak seperti ini yang kita ambil, ya kan? Nah, sehingga hidup kita tenang. Yang terpenting kita tidak pernah berbuat zalim kepada orang. Yang penting kita tidak pernah berbuat yang macam-macam kepada orang. Walaupun orang berbuat macam-macam kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada dia. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya, insya-Allah. Wah, kalau kita melihat sejarahnya ya, Nabi Muhammad Masya Allah sekali, public figure yang patut kita contoh. Namun ya mungkin karena kita ya di kehidupan sekarang ya Ustadz ya, ada gadget, ada HP dan segala macamnya. Dan banyak mungkin nafsu kita yang ya luar biasa ya, nama perempuan bawa perasaan. Betul Ibu? Betul ya? Baper ya, bukan dari akal tapi perasaan. Jangankan diomongkan, dilihat aja udah merasa gitu kan, bener Ibu ya? Baru gak dipandang, ngapur gitu tuh mandang-mandang gitu kan. Nah biasanya belum diomongin tapi udah ngerasa, itulah namanya perempuan, ada bapernya. Kalau perempuan baper ini gimana nih cara mengatasinya Ustadz? Nah, kadang nih baru dipandang aja, punya rasa gitu. Begini Ibu, Masya Allah, ini luar biasa pertanyaan dari presenter kita, luar biasa nih. Baper, artinya bawa perasaan. Ini zaman sekarang kan zaman singkatan. Iya. Ya kan, jangankan baper, semua di Pontianak ini jalan pun disingkat semua. Swiss, Sungai Jawi sana sikit. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini boleh baper. Ya. Baper kita di saat kita melihat ada saudara-saudara kita yang akhiratnya itu sangat luar biasa. Kita melihat di satu majelis yang lain, kok dia luar biasa ya? Kemudian kok kita nggak bisa seperti dia? Kita baper seperti itu tidak apa-apa. Tapi baper yang membuat kita ini surut, hanyut, kelam di dalam perkara-perkara dunia nggak perlu. Ngapain? Ya, makanya tadi saya sudah mengatakan untuk perempuan di akhir zaman ini, apalagi tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk media gadget, HP dan lain sebagainya, kalau ada berita-berita yang kita tidak mampu otak kita untuk menanggulanginya, untuk mencernanya, cukup di-scroll aja, dilewati aja.
Karena di saat kita membacanya kepala kita pusing. Ya kan? Kenapa kita pusing? Karena kita nggak mampu dan kita nggak memahami. Ya kan? Terkadang kan di handphone ini, di gadget ini berbagai macam berita. Ya kan? Maka kita cukup hanya melihat. Kalau tidak mampu kita scroll, kalau khawatir kita terbaca, kita delete saja. Nggak susah, Ibu. Yang terpenting, yang tidak boleh kita scroll dan tidak boleh kita delete dalam kehidupan ini adalah Allah. Tasbit fi fuadikum, selalu ada dalam hati kita Al-Quran, yang selalu ada di lisan kita, yang selalu ada di hati kita. Dan contoh kehidupan kita, manusia yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW, yang tidak boleh hilang di hati kita, dan akhlak yang telah beliau bawa dari ucapan dan tingkah lakunya yang kita contoh semampunya. Makanya perempuan ini di akhir zaman, ya, kalau boleh saran nih para pemirsa, kalau situasi yang seperti ini, kalau memang tidak perlu-perlu, jangan keluar dari rumah. Kecuali memang ada kegiatan atau ada hajat yang penting. Setelah itu pulang ke rumah. Ya, tujuannya untuk apa? Agar kita tidak melihat hiruk pikuk di dunia ini. Ya, yang penting kita yang punya suami khidmah sama suaminya, yang punya anak, ya kan, kita mendidik anak kita. Karena ingat, tugas wanita ini ya berat, ya kan? Makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Para perempuan itu, para ibu itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka kita yang sudah punya anak, cukup kita mengurusi keluarga kita saja yang ada dalam lingkup rumah kita. Insya Allah semuanya akan tenang. Baik. Sepertinya kan jeda dulu ya, padahal lagi seru nih ya Ustadz ya. Wah. Baik, untuk ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan jeda. Dan para pemirsa MTO TV Mujahidin Pontianak, para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda.